Kini situasi agak memanas usai muncul pernyataan Andi Arief selaku Ketua Bapilu Partai Demokrat yang pada intinya setengah mengancam agar KPP segera menetapkan dua capres-cawapres untuk menata Pilpres 2024 nanti. Andi Arief bersuara, pertanda Demokrat ancang-ancang minggat dari koalisi perubahan, ditulis oleh Widodo SP di siwar.com. Situasi internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP kembali bergolak. Belum juga sindiran dan kritikan mereda usai ditangkapnya Joni Plate, sang sekjen Partai Nasdem oleh Kejaksaan Agung RI. Kini situasi agak memanas usai muncul pernyataan Andi Arief selaku Ketua Bapilu Partai Demokrat yang pada intinya setengah mengancam agar KPP segera menetapkan dua capres-cawapres untuk menata Pilpres 2024 nanti. Andi Arief bahkan berani menyebut jika akan memikirkan opsi lain alias siap cabut kapan saja dari KPP kalau sampai Juni 2023 tidak ada kepastian deklarasi capres-cawapres yang dilakukan oleh KPP. Yaelah, selama ini sudah keluar-keluar setengah tahun lebih, rupanya belum ada deal juga toh soal siapa pendamping Anies Baswedan untuk bertarung di Pilpres 2024 nanti. Atau jangan-jangan status capres Anies bahkan sekarang tidak lagi aman, alias bisa batal kapan saja kalau KPP ini bubar? Nah, serunya situasi di kubu KPP ini semakin dipanasi dengan jawaban dari pihak Nasdem yang meminta agar Partai Demokrat gak bikin gaduh. Mau ambil opsi lain, pasti dipikirkan kamu opsi lain itu Demokrat mau menarik diri dari koalisi perubahan. Atau mungkin bisa jadi karena ketidakpastian AHY jadi wapres, atau dia ingin mengatakan bahwa kalau Anies tidak dengan AHY, kami akan keluar. Kata Waketum Nasdem Ahmad Ali seperti dilansir dari Detik News. Supaya kita tidak membangun asumsi yang kemudian membuat kegaduhan, yang berpotensi membuat keretakan di internal koalisi. Sebaiknya semua kader atau parpol konsisten saja dengan pernyataan tunduk ketumnya bahwa kenapa kemudian partai politik selalu ditempatkan sebagai institusi yang tidak dipercaya rakyat karena inkonsistensi itu. Jadi hari ini bicara mendukung Anies tanpa syarat, besok ketika tidak diuntungkan saya mundur deh, balas Ali lagi. Bagaimana respon Siwoders melihat kondisi internal koalisi ini yang mulai panas? Kalau saya sih malah seneng ya. Kalau bisa malah lebih panas lagi, sambil lempar-lemparan handphone biar lebih seru. Lagi pula koalisi ini terlihat cukup rapuh, bahkan sejak pertama kali diusung, karena Nasdem kan gak sekuat yang orang kira. Belum lagi faktor kesembrononan Surya Paloh yang nekat mengusung sosok yang rapuh juga, karena cuma jago ngomong tapi gak bisa kerja. Sudah begitu ngumpulnya bareng Demokrat, yang kita tahu gimana, sama PKS yang agak gimana juga, ambiar. Jadi buat Demokrat sebaiknya nggak usah ragu kalau mau balik kanan dan minggat dari KPP. Mumpung belum terlambat dan cuma bisa menyesal nanti. Berani? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Kesempatan yang luar biasa. Semua yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi kita ingin teruskan. Kita ingin Indonesia bangkit dan kita punya kesempatan yang luar biasa. Kita punya apa yang disebut window, ya, suatu jendela kebangkitan. Bonus demografi kita mulai tahun 25 kita Makna dibalik isu Prabowo Gibran di Pilpres 2024 ditulis oleh Adin di siwar.com. Pemilihan presiden atau Pilpres semakin dekat. Sampai saat ini sudah muncul 3 kandidat kuat capres, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Dinamika politik terus terjadi dan bermunculan berbagai isu pasangan capres dan cawapres yang mengejutkan. Masyarakat Indonesia pernah heboh ketika muncul isu memasangkan Jokowi Prabowo di Pilpres 2024. Jokowi sudah 2 periode menjabat sebagai Presiden RI, sehingga isu ini seolah ingin memaksa amandemen konstitusi yang mengubah masa jabatan presiden. Kini isu tersebut sudah menghilang, jarang orang mengungkitnya lagi. Jokowi pun dalam berbagai kesempatan sudah menyampaikan jika dirinya patuh dan taat terhadap konstitusi. Artinya Jokowi hanya akan menjabat sebagai presiden 2 periode saja. Berbagai pihak terus berusaha memasang-masangkan para tokoh nasional.
Prabowo Ganjar, Ganjar Prabowo, Anies AHY, Ganjar Erick Thohir, Ganjar Mahfud MD, Prabowo Caimin, dan lain sebagainya. Semua itu hanya isu dan pendapat beberapa orang ingin menjodohkan mereka. Padahal yang dijodohkan punya pemikiran sendiri. Beberapa waktu lalu tersiar kabar yang menghebohkan. Prabowo Subianto disambut oleh relawan Jokowi di Solo dan didampingi oleh Gibran Rakabuming Raka. Kejadian ini heboh karena seolah Jokowi telah mendukung Prabowo jadi capres, padahal Jokowi kader PDI Perjuangan yang seharusnya mendukung Ganjar Pranowo. Nah, setelah kejadian di Solo ini muncul isu Prabowo Subianto Gibran Rakabuming sebagai pasangan capres dan cawapres Pilpres 2024. Pasangan unik Prabowo Subianto tokoh senior dan Gibran politikus sangat muda. Ada beberapa makna di balik munculnya isu Prabowo Gibran. Pertama, memasangkan mereka sangat sulit terwujud, bahkan hampir mustahil. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau Undang-Undang Pemilu mengatur batas minimum usia capres dan cawapres adalah 40 tahun. Dari aturan ini maka tidak memungkinkan bagi Gibran maju di Pilpres 2024. Gibran masih sangat muda. Putra sulung Presiden Jokowi ini lahir tanggal 1 Oktober 1987, masih berusia 35 tahun. Butuh waktu 5 tahun lagi agar bisa maju jadi capres atau cawapres. Kedua, isu ini muncul tentu saja tidak sembarangan. Pencetus isu ini mungkin sudah berpikir jika Gibran sudah cocok jadi pemimpin nasional. Padahal usianya masih sangat muda dan tidak mempunyai partai seperti halnya Prabowo Subianto, AHY, Zulhas, Caimin, dan lain-lain. Tidak terbayang 5-10 tahun lagi dari sekarang sosok Gibran akan benar-benar jadi tokoh nasional yang berkibar. Elektabilitas Gibran akan terus naik karena putra Jokowi. Karakter kepemimpinannya yang unik, masih muda dan jadi media darling. Putra sulung SBY yakni AHY saja belum maksimal untuk masuk level tokoh nasional. Dirinya masih belum diyakini jadi cawapres. Faktanya Anies sampai saat ini belum memilih siapa cawapresnya, padahal di internal koalisi ada AHY. Bukan tidak mungkin Gibran akan menjelma jadi the next Jokowi di masa datang. Gibran berpotensi bertarung secara politik dengan AHY dan tokoh muda lainnya. Bahkan jika Prabowo masih nyapres di tahun 2029, mungkin akan berhadapan dengan Gibran. Bagaimana menurut Anda? Diketahui, Partai Demokrat sempat menerima kunjungan dari Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto dan Ketua Umum PKB. Golkar dan PKB tengah menjajaki pembentukan koalisi besar bersama Gerindra, PAN, dan P3. Namun, Surya tak mengkhawatirkan hal tersebut karena ia yakin Demokrat akan tetap berada di KPP untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres.